Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan belajar tentang kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama yang berjudul Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Adapun pelajaran kita kali ini tentang bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Coba kalian perhatikan cerita berikut ini ya. Titus memiliki ikan hias yang dipelihara di akuarium. Setiap hari Titus memberi makan ikan-ikan miliknya. Seminggu sekali, Titus juga tidak lupa untuk membersihkan akuarium dan mengganti air di dalamnya. Titus sangat suka memandangi tingkah laku ikan-ikan miliknya. Dia melihat ikan di dalam akuariumnya, membuka dan menutup mulutnya seperti orang yang sedang berbicara. "Apa yang dilakukan ikan itu?" tanya Titus kepada ayahnya. "Ikan-ikan itu bernapas, Titus," jawab ayah Titus. "Bagaimana cara ikan bernapas di air?" tanya Titus lagi. "Berbeda dengan manusia, ikan bernapas di air dengan insang." Anak-anak, informasi penting dari teks di atas dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendapat informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan membuat peta pikiran atau mind map. Sekarang mari kita perhatikan informasi penting dari teks ini ya. Untuk menemukan informasi penting dari teks yang harus kita lakukan adalah membuat peta pikiran atau mind map. Seperti ini ya. Pertama di tengah kita membuat judul besar yaitu Titus dan ikan hias. Kemudian kita membuat kata tanya yang pertama yaitu siapa. Siapa yang memelihara ikan hias? Berdasarkan teks di atas dapat kita jawab yaitu yang memelihara ikan hias adalah Titus. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua adalah kapan. Kapan ikan hias dibersihkan? Berdasarkan teks di atas, ikan hias dibersihkan adalah seminggu sekali. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa? Apa yang dilihat Titus saat memelihara ikan hias? Berdasarkan teks di atas, yang dilihat Titus saat memelihara ikan hias adalah membuka dan menutup mulutnya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, kapan? Kapan ikan hias diberi makan? Berdasarkan teks di atas, ikan hias diberi makan setiap hari. Selanjutnya pertanyaan kelima, di mana? Di mana ikan hias dipelihara? Berdasarkan teks di atas, ikan hias dipelihara di akuarium. Selanjutnya pertanyaan yang keenam yaitu apa? Apa jenis ikan yang dipelihara? Berdasarkan teks di atas, jenis ikan yang dipelihara adalah ikan hias. Anak-anak, ingat ya, kata tanya itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian juga bisa membuat cerita lain berdasarkan peta pikiran atau mind map dengan menggunakan kata tanya ya. Sekarang, mari mengenal sistem pernapasan hewan. Yang pertama adalah sistem pernapasan ikan. Alat pernapasan ikan berupa insang yang berjumlah 4 pasang. Pada setiap insang terdapat epitel dengan banyak pembuluh darah kapiler. Ikan bernapas melalui fase inspirasi dan fase ekspirasi. Tahukah kamu apa fase inspirasi dan fase ekspirasi itu? Fase inspirasi adalah masuknya air ke dalam rongga mulut ikan. Kemudian terjadi pertukaran gas secara efisien ketika air mengalir melalui lembaran insang. Sedangkan darah yang berada di permukaan insang mengalir dengan arah berlawanan. Kemudian masuk kepada fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah pengikatan O2 dan air serta pelepasan CO2 dari dalam tubuh.
Setelah rongga mulut penuh dengan berisi air, celah mulut tertutup dan celah insang terbuka. Bersamaan dengan itu, air didorong melewati lembaran insang sehingga terjadi pertukaran gas. Beberapa jenis ikan tawar seperti ikan lele, ikan gabus, ikan cupang, ikan kakap, dan ikan betok mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut labirin. Labirin merupakan lipatan-lipatan yang tidak teratur di sekitar insang yang berfungsi sebagai perluasan rongga insang untuk menyimpan udara. Sekarang kita masuk ke dalam sistem pernapasan mamalia. Mamalia adalah binatang dalam kelas vertebrata bertulang belakang yang induknya menyusui anaknya. Adapun contoh mamalia adalah seperti kuda. Kuda memiliki sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Selain kuda, contoh lain dari hewan mamalia adalah kucing, monyet, kambing, gajah, domba, dan kelinci. Mamalia dibagi menjadi dua. Yang pertama mamalia darat, yang kedua mamalia air. Mamalia air seperti paus dan lumba-lumba memiliki katup. Saat mamalia berada di air, katup akan menutup. Sedangkan saat di permukaan air, katup akan membuka. Saat itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk lebih jelasnya, lihat alat pernapasan lumba-lumba berikut. Selanjutnya, kita masuk kepada sistem pernapasan apes atau burung. Alat pernapasan burung terdiri atas hidung, trakea, dan paru-paru yang berhubungan langsung dengan kantong udara yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Oksigen masuk melalui lubang hidung yang terletak pada paru, kemudian masuk ke dalam trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk menuju paru-paru, sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara saat tidak terbang. Pada saat terbang, burung tidak menghirup udara dari luar lingkungan. Selanjutnya, kita masuk kepada sistem pernapasan reptilia. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar seekor buaya. Contoh lain hewan reptilia antara lain kadal, ular, penyu, dan kura-kura. Alat pernapasannya antara lain hidung, batang, tenggorokan, dan paru-paru. Akan tetapi, pada beberapa hewan mamalia mengambil udara dibantu oleh lapisan kulit. Paru-paru hewan reptilia terletak pada rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing yang lembab dan berlendir memudahkan penyerapan oksigen. Oksigen yang telah diserap kulit cacing kemudian diikat langsung oleh hemoglobin, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Karena tidak memiliki alat pernapasan berupa uap dan air dan karbon dioksida juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Selanjutnya, kita masuk kepada sistem pernapasan serangga atau insekta. Pernapasan insekta menggunakan trakea, sebuah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan dalam tubuh. Trakea mengeluarkan oksigen ke seluruh tubuh serta menyerap karbon dioksida dalam tubuh untuk dibuang. Untuk memasuki tubuh serangga melalui lubang kecil disebut spirakel. Kemudian udara diedarkan melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil langsung dari permukaan pembuluh kecil tersebut. Sekarang kita masuk kepada sistem pernapasan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua darat dan di air. Salah satu contoh hewan tersebut adalah katak. Saat masih hidup di air, kecebong atau katak kecil bernapas dengan insang. Insang akan menyusut dan berganti menjadi paru-paru. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Sekian pembelajaran kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.